Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syahabuddin Ibrahim SMN. Kebetulan pada saat ini saya tugas di Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat dengan jabatan Wakasubden 3 Sumbawa. Saya pada saat ini melanjutkan tugas atau melanjutkan program studi kuliah S2 di Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan membuat video terkait tugas UAS dengan judul mata kuliah adalah Kewirausahaan dan Inovasi, di mana dosen pengempunya adalah Profesor Dr. Sri Rahayu SPDME. Judul video yang saya akan review adalah Program Pengembangan Produk Kreatif Kewirausahaan SMKN 3 Banjarbaru, di mana tanggal akses dari video tersebut adalah tahun 2023 dan tanggal akses saya masuk di video adalah tanggal 3 Desember 2025. Saya langsung saja mereview atau menganalisis video YouTube yang saya bikin ini terkait masalah kemungkinan kekuatan atau nilai positif dari video yang saya analisis. Topiknya itu relevan berdasarkan dokumen yang merujuk video tersebut. Video ini tampak membahas tentang kelas kewirausahaan. Contoh yang pertama adalah jika disajikan dengan baik, hal ini penting sebagai edukasi, terutama bagi siswa atau mahasiswa, membantu mereka memahami praktek kewirausahaan, keterampilan bekerja, dan persiapan memasuki dunia usaha. Konteks pendidikan vokasi sebagai dari pentingnya pembelajaran kelas kewirausahaan adalah industri, teaching factory, SMK atau kejuruan. Ada potensi bahwa video ini menyajikan pendekatan praktis, realistis, dan sesuai kebutuhan industri. Kemungkinan atau kelemahan yang saya lihat pada video yang saya analisis adalah kekurangan transparansi terhadap konteks atau asumsi, karena saya tidak punya transkrip lengkap atau konteks penuh. Tidak jelas siapa narasumbernya, latar belakangnya, atau sudut pandang yang digunakan. Apakah ini perspektif praktisi bisnis atau guru SMK, pengembangan kurikulum, atau pihak industri? Kurangnya transparansi ini bisa mempengaruhi kredibilitas dan relevansi terkait masalah video yang beredar. Keterbatasan representasi. Jika video hanya menggambarkan satu model atau satu jenis sekolah, kelas, industri, hasilnya mungkin tidak mudah digenerasikan ke semua sekolah atau daerah Indonesia. Kondisi tiap SMK berbeda-beda. Akses ke industri bisa berbeda. Mengambil video ini sebagai resep universal atau untuk kewirausahaan bisa menyesatkan. Resiko idealisasi berlebihan. Ada kemungkinan video menyajikan kewirausahaan secara ideal, menunjukkan kemudahan, hasil akses, membahas tentang nyatanya atau model pasar, gagalan, atau resiko. Kalau itu terjadi, ini bisa memberikan gambaran yang terlalu manis kepada penonton tanpa kesiapan terhadap realitanya. Ketergantungan konten digital dan evaluasi hanya mengandalkan video bisa kurang, atau siswa peserta kemungkinan butuh praktek langsung, bukan sekedar melihat. Jika video dianggap cukup tanpa dibarengi praktek nyata, itu outputnya bisa jadi kurang maksimal. Saran untuk analisis ini, kalau yang saya lihat dari video ini, branding dengan realitas lokalnya, misalnya di tempat video itu kurang terlalu realistis, dimana pada saat kita menonton video tersebut
bisa saja di tempat kita atau tempat yang berbeda tidak sesuai atau tidak sama terkait dengan videonya. Di sini saya akan menggambarkan terkait tentang kerangka analisis kritis saya adalah tentang komponen-komponennya. Yang pertama adalah dimensi. Dimensi di mana fokus analisis tujuan apa yang dicari itu adalah penekanan apakah pada saat kesuksesan cepat atau glamor, kerja keras, inovasi, kegagalan proses itu menekankan individualisme atau persaingan atau memberi gambaran realistis tentang tantangannya. Mode visual atau audionya itu aktor guru atau simbol, pakai latar lingkungan, musik latar, suara narator, kecepatan itu bisa mengurangi realita atau gambaran secara umum pada saat kita melihat atau mereview video. Landasan teori dan pendekatan dari penelitian ini yang saya lihat adalah pendekatan analisis wacana kritis atau AWK yang populer dalam media atau komunikasi. Kemungkinan kita melihat bagaimana bahasa dan wacana berbentuk dan mempertahankan ideologi serta realisasi kekuasaan. Pub media jurnal. Dalam konteks ini analisis harus tidak hanya teks saja yang saya lihat, itu juga visual dan audionya, dikarenakan mode-mode ini berkontribusi besar pada makna dan persuasi. Refleksi dan kesimpulan kritis saya adalah kesimpulannya kekuatan video misalnya inspiratif, visual nyata, motivasional, atau kelemahan dan risiko ideologis. Yang kedua adalah pertimbangan, apakah video cocok sebagai materi pendidikan atau pelatihan di daerah kita masing-masing, butuh modifikasi, memberi konteks, dan pembahasan risiko yang berkelanjutan. Saran saya adalah jika kamu menyebarkan video ini sebagai referensi serta catatan kritis atau diskusi agar penonton tidak terperangkap atau mitos entrepreneur sukses instan. Di mana kesimpulan dari review video yang saya bikin adalah pendekatan analisis wacana kritis plus multimodal memberi kecamatan tajam untuk menilai video bukan cuma dari sudut apakah informatif, tetapi apa pesan nilai ideologi yang dibawa, apakah realistis dan adil, apakah cocok untuk konteks lokal. Sekian video yang saya analisis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brigade.